Halo semua, selamat datang di channel Zantu Blue Vortex. Pada video kali ini saya akan menceritakan manga Boruto to Blue Vortex chapter 1, tapi sebelum itu, cerita ini diambil dari Manga Plus, langsung saja kita mulai ke videonya. Untuk judul manga Boruto TBV chapter ke-1 ini adalah Boruto. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Sarada yang muncul dengan tampilan barunya. Teks di samping berbunyi, Desa Konoha pasca bencana besar. Sarada berdiri di depan ruang Hokage dengan ekspresi tidak puas. Sarada berkata, "Aku sudah memberitahumu berkali-kali, kenapa tidak paham juga sih?" Lalu Shikamaru membalas, "Mestinya aku yang bilang begitu Sarada, sudah berkali-kali kita coba berkompromi, tapi tindakannya sudah melewati batas, terlebih lagi, dia adalah pemberontak yang sudah membunuh Hokage, dan juga mau membunuh putranya, Kawaki, dia harus diberi sanksi." Terlihat di belakang Shikamaru ada Konohamaru juga. Sarada membalas, "Aku sudah bilang kalau premis itu tidak benar kan? Mana mungkin Boruto membunuh Hokage ke-7? Setidaknya beri dia kesempatan untuk menjelaskan." Konohamaru berkata, "Kalau dia tak merasa bersalah, kenapa harus kabur? Kita punya kesaksian dari Senrigan Eidalo." Sarada berkata, "Siapapun akan kabur kalau orang-orang diperintahkan untuk membunuhnya kan? Tolong cabut perintah itu sekarang juga. Lalu, dengarkan dulu kesaksiannya." Shikamaru berkata, "Dengar ya Sarada, sanksi untuk Boruto tak hanya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tapi juga keinginan penduduk, banyak dari penduduk desa yang marah karena pengkhianatan yang dia lakukan. Kalaupun aku mencabut perintah itu, para penduduk tidak akan puas, pembicaraan kita selesai. Ini yang terakhir, kalau sudah mengerti, kembalilah ke misimu." Sarada langsung meneriaki Shikamaru. Dia berkata, "Dasar kepala batu." Konohamaru langsung berkata, "Hei Sarada, kau tak boleh bersikap begitu pada Hokage ke-8. Shikamaru berkata, "Biarkan saja Konohamaru, Sarada, aku khawatir padamu, kalau terus begini, jangankan Hokage, kau mungkin akan selamanya jadi genin." Sarada membalas, "Apa karena papaku juga pemberontak seperti Boruto?" Shikamaru berkata, "Ini tak ada hubungannya dengan Sasuke, ini soal bagaimana dirimu bertindak sebagai shinobi Konoha." Sarada berkata, "Hokage ke-7, dulu menyeret pulang papa yang keluar dari desa karena berbuat dosa besar, lalu menjadi Hokage meski masih tetap genin, yang jadi panutanku adalah Hokage ke-7, bukan Anda." Lalu adegan beralih ke Kawaki yang sedang berada di dimensi di mana waktu tidak berjalan. Di sana terlihat ada Naruto dan Hinata yang tidak menua sama sekali. Kawaki terlihat hanya menatap ke arah mereka berdua tanpa berkata apa-apa. Lalu adegan kembali ke Sarada yang sedang berjalan dengan Sumire. Sarada berkata, "Lagi-lagi ngomong begitu, padahal ini bukan salah Pak Shikamaru." Sumire berkata, "Sebagian besar orang bahkan tidak bisa menyadari bahwa ada yang janggal karena efek dari Zeno, malahan kalau dari sudut pandang mereka, justru kita ini yang aneh. Putra Hokage ke-7 adalah Kawaki Uzumaki, semua orang benar-benar menganggap kalau itu sudah menjadi sebuah fakta yang umum sejak dahulu." Sarada berkata, "Sebaliknya, orang-orang menganggap bahwa Boruto adalah orang asing, pemberontak dan pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Awalnya orang-orang merasakan adanya banyak keganjilan, aneh kalau Kawaki lahir dan tumbuh di desa ini, sementara tubuhnya dimodifikasi oleh Kara. Bahkan Pak Shikamaru juga sampai mempertanyakan soal keberadaan Momoshiki pada Kawaki, lama-lama lenyap dalam benak orang-orang karena Zeno. Perasaan tidak enak itu pun dan sekarang, tak seorang pun yang menyimpan keraguan, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kekuatan gila ini?" Lalu Sarada dan Sumire tiba-tiba sampai di depan Eida dan Daemon. Daemon berkata, "Kalian belum menyerah juga ya? Itu mustahil tahu." Eida berkata, "Sama seperti kekuatan Mirio, pemikat aku sendiri pun tidak bisa mengontrol kekuatan Zeno. Yah, walau belakangan ini aku jadi semakin mengerti kekuatan itu." Sarada berkata, "Mana mungkin kami menyerah? Apa tidak ada informasi baru?" Eida berkata, "Yang aku ketahui saat ini, Zeno adalah salah satu dari Shinjutsu Otsutsuki yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan keinginan, lalu, keinginan Kawaki menciptakan situasi sekarang, yang berubah adalah ingatan semua orang, kekuatan itu menulis ulang ingatan semua orang mengenai Boruto dan Kawaki, dan hasilnya kini posisi keduanya tertukar." Sarada berkata, "Apa kita tidak bisa mengembalikannya ke semula? Apa tidak ada cara?" Eida berkata, "Entahlah. Tapi, yang jelas, orang-orang yang terkena efek Zeno tidak akan memahami kalian meski mendengar penjelasan barusan."
Sarada berkata, kenapa? Kalau kita menjelaskannya dengan baik, mereka pasti akan paham. EID berkata, coba pikirkan baik-baik. Penjelasan itu mungkin justru akan membuat orang-orang berpikir bahwa ingatan kalianlah yang janggal loh. Memangnya siapa yang akan serius mendengarkan cerita kalian itu? Aku tekankan saja, lebih baik kalian buang pemikiran untuk mengembalikan keadaan ini ke kondisi semula, masih lebih realistis menulis ulang ingatan itu dengan ingatan lain. Tentu saja, pasti ada risikonya. Sumire berkata, tapi. Lalu tiba-tiba Aida berkata, meskipun begitu, ini benar-benar aneh, kenapa kalian berdua tidak terpengaruh ya? Padahal kalian bukan Otsutsuki, sama seperti kekuatan Mirio, pemikat, Zeno tidak mempan pada Otsutsuki, kekuatan itu juga tidak mempan pada Daimon yang punya hubungan darah denganku, tapi, kalian berbeda, kenapa kalian masih bisa mempertahankan ingatan kalian sebelumnya? Tidak, daripada itu, apa kalian benar-benar tawananku? Sarada dan Sumire mulai cemas. Sumire ingat dengan perkataan Shikamaru dulu. Shikamaru pernah berkata, dengar ya, pokoknya jangan sampai ketahuan, terutama oleh Daimon, faktanya kekuatan Mirio, pemikat tidak berefek pada kalian, dan itu berarti kalian berada di posisi bisa membunuh Aida. Kalian paham maksudnya kan? Kalau sampai mereka tahu, nyawa kalian bisa saja melayang. Terlihat Daimon terus memperhatikan Sumire dan Sarada dengan serius. Lalu Sumire berkata, aduh, kau ini, kami sudah bilang berkali-kali kan. Aku dan Sarada, cuma tidak memperlihatkan efeknya saja kok, habisnya, mana mungkin ada orang yang tidak menjadi tawanan Aida kan? Aida berkata, iya, sih, aku juga berpikir begitu. Sumire berkata, iya kan? Adegan langsung beralih ke Kawaki. Terlihat Kawaki seperti sedang mengawasi sesuatu. Lalu Kawaki berkata, sembunyikan nafsu membunuhmu, Mitsuki, bikin sesak saja. Mitsuki berkata, Boruto pasti masih mengincar nyawamu, dan lagi, dia Otsutsuki, sama sepertimu, bisa saja dia memakai teknik untuk menghilangkan cakra dan diam-diam membuntutimu. Kawaki berkata, seandainya dia datang ke desa, aku pasti akan langsung merasakan hawa keberadaannya. Kalaupun dia bisa lolos dari tim pendeteksi, dia tidak akan bisa menipu mataku, kau tahu itu kan? Mitsuki membalas, aku ingin melindungimu, akan kubunuh dia dengan tanganku ini. Kawaki berkata, terserah, lakukan saja semaumu, tapi, jangan mengikutiku ke sana kemari seperti orang gila, merusak pemandangan saja. Mitsuki berkata, Kawaki, kau. Tiba-tiba regu pencari memanggil Kawaki, mereka berkata, Kawaki. Di sini regu pencari kami menemukan Sumeato di dinding luar. Kawaki berkata, tempatnya. Regu pencari berkata, di sebelah timur distrik C. Kawaki berkata, tetaplah siaga, aku segera ke sana. Kawaki langsung terbang dengan kemampuan Otsutsuki-nya. Mitsuki berkata, kau adalah matahari yang menyinari bulan sepertiku. Benar begitu kan? Kawaki. Adegan berikutnya memperlihatkan Himawari yang sedang berlatih. Dia tidak berlatih sendirian, kali ini dia ditemani oleh Chocho. Terlihat Himawari sedang memberikan tendangan ke arah Chocho. Namun Chocho berhasil menangkis tendangan Himawari dengan satu tangannya. Chocho langsung membalas serangan Himawari dengan pukulannya. Tapi Himawari berhasil menghindari serangan Chocho dan menjadikan tangan Chocho sebagai pijakan untuk melakukan lompatan kedua. Setelah itu Himawari langsung melemparkan beberapa shuriken ke arah Chocho. Namun Chocho langsung membesarkan badannya dan menghempaskan tubuhnya dengan mengeluarkan udara dari mulutnya. Dengan cara seperti ini, Chocho berhasil menghindari serangan Himawari. Chocho langsung memberikan serangan balasan dengan bentuk badannya seperti bola dan berputar ke arah Himawari dengan kecepatan penuh. Himawari langsung memasang mode bertahan, namun yang terjadi Chocho malah menangkap Himawari dengan tangan besarnya dan dia pun berhasil mendarat di batang pohon. Tiba-tiba Shikadai datang bersama Inojin di tengah-tengah latihan Himawari dengan Chocho. Shikadai berkata, wah, seharusnya kau tak melompat tanpa persiapan, walau begitu, gerakanmu cukup bagus, adiknya Kawaki memang hebat. Inojin berkata, nice pick. Pertarungan yang bagus, Himawari. Chocho berkata, tendangan yang pertama tadi bagus banget loh. Terasa berat. Himawari berkata, sungguh. Inojin berkata, tapi, Himawari, kenapa kau sebegitunya ingin jadi kuat? Himawari berkata, daripada ingin jadi kuat, lebih tepatnya, kalau aku bilang begini,
pasti aku akan dimarahi orang-orang Konoha. Tapi, aku ingin bisa membantu Boruto, begitu. Shikade berkata, apa? Himawari, kau ini bicara apa sih? Hal macam itu tidak boleh dijadikan candaan loh. Himawari berkata, maaf, wajar kalian kaget, tapi, bagaimana ya, sosoknya sangat berbeda dengan bayangan yang aku punya. Shikade berkata, Himawari, dia itu sudah membunuh ayahmu loh? Himawari berkata, ini hanya dugaanku, tapi, mungkin itu tidak benar. Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihatnya mempertaruhkan nyawa demi melindungiku dan ayah. Kurasa orang seperti itu tidak mungkin membunuh ayah. Pasti dia punya alasan. Kalau benar begitu, sekarang Boruto pasti sangat kerepotan. Inojin berkata, Himawari. Himawari berkata, selain itu, aku bisa merasakannya. Saat ini, ayahku pasti masih hidup di suatu tempat. Adegan langsung beralih ke Kawaki. Terlihat Kawaki sedang mengecilkan tanda cakar code. Salah satu shinobi ke-1 berkata, SIP, yang barusan itu Sumeato terakhir yang kami temukan di sekitar sini. Shinobi kedua berkata, makasih, Kawaki. Shinobi ke-1 berkata, tapi, si code sialan itu, padahal sudah sering datang sampai sedekat ini, tapi kenapa dia tidak juga menyerang? Aku dengar dia sudah mempersiapkan ribuan pasukan. Shinobi kedua berkata, dia itu menyimpan dendam yang sangat mendalam terhadap Boruto. Daripada mengurus Konoha, dia pasti ingin menghabisi Boruto lebih dulu kan? Karena Boruto tidak ada di desa, Konoha lolos dari bencana, bisa dibilang mendingan, seandainya mereka saling menghancurkan satu sama lain. Kawaki berkata, hei. Shinobi itu langsung melihat ke arah Kawaki. Kawaki langsung menarik baju salah satu shinobi. Shinobi itu pun berkata, Kawaki langsung merobek baju shinobi itu. Kawaki berkata, diamlah. Shinobi itu berkata, hei, apa sih? Kawaki berkata, di belakang lehermu, ada Sumeato yang menempel. Shinobi itu berkata, Kawaki langsung mengecilkan tanda cakar itu. Kawaki berkata, sejak kapan? Apa kau sama sekali tak sadar? Lalu shinobi itu berkata, entahlah, aku sama sekali tidak tahu. Kawaki langsung memberikan laporan kepada Shikamaru. Shikamaru berkata, apa? Apa ada juga di yang lain? Kawaki berkata, aku baru mau mulai mencarinya, pokoknya, kumpulkan semua orang yang mencari Sumeato di satu tempat, tidak ada cara selain menyusutkannya satu demi satu begitu kita menemukannya. Shikamaru berkata, kode sialan, apa yang dia inginkan? Kawaki berkata, tolong cepat lakukan, Pak Shika, hanya ini yang bisa kita lakukan sekarang. Terlihat ada dua orang shinobi yang sedang berjalan di dalam desa Konoha. Salah satu shinobi berkata, kau cuma melebih-lebihkan kan? Lalu shinobi yang lain menjawab, aku serius, kok? Terus, shinobi yang lain berkata, Temannya menjawab, ada apa? Tiba-tiba leher salah satu shinobi muncul satu pasukan Jubi Code. Shinobi itu langsung terkejut dan berkata, Tim sensor Konoha langsung mengetahuinya. Mereka berkata, ada reaksi cakra baru. Apa ini? Terlihat pasukan Jubi Code langsung memukul salah satu penduduk desa Konoha. Polisi desa Konoha yang melihat keadaan tersebut langsung memberikan pesan darurat. Dia berkata, di sini kepolisian mohon segera kirimkan bantuan. Kemudian tiba-tiba dari arah yang lain orang-orang terlihat berteriak minta tolong. Polisi Konoha langsung berkata, jangan-jangan, di sebelah sana juga? Adegan langsung memperlihatkan Konohamaru yang mendapatkan informasi. Konohamaru berkata, baik. Tiba-tiba mereka muncul di beberapa lokasi secara bersamaan. Sudah ada korban dari warga sipil juga. Shikamaru berkata, cepat mulai evakuasi orang-orang yang tidak bisa bertarung, lalu kirimkan mereka yang bisa bertarung ke lokasi terdekat. Shikamaru berkata di dalam hatinya, apa yang ingin kau lakukan di saat seperti ini, Code? Adegan langsung beralih ke salah satu penduduk desa yang hampir diserang oleh Sumeaka. Kawaki berhasil menolongnya dengan cepat. Kawaki berkata, cepat lari, ikuti instruksi para shinobi. Shinobi yang sedang mengarah para warga Konoha untuk mengevakuasi berkata, jangan dorong-dorong. Jangan terburu-buru. Tiba-tiba Sarada datang berlari ke arah salah satu Sumeaka. Dia langsung memberikan tendangannya dan berhasil menjatuhkan satu Sumeaka. Sarada berkata, Sumeakanya Code? Dari mana mereka muncul? Tiba-tiba Sumeaka yang sudah diserang Sarada memunculkan satu Sumeaka lagi.
Kejadian ini terus berulang sampai totalnya ada 4 Sumeaka yang mengepung Sarada. Sarada berkata dalam hati, mereka bisa berpindah tempat lewat satu sama lain. Ini sama seperti Sumeato. Tiba-tiba Code muncul dari salah satu Sumeaka melalui tanda cakarnya. Sarada langsung berkata, Code berkata, apa kabar? Sarada Uchiha. Sarada berkata, kau ada perlu apa di Konoha? Code berkata, aku mencari Boruto. Sarada berkata, dia tak ada di sini, dia sudah keluar dari desa sejak 3 tahun lalu. Code berkata, aku tahu, selama 2 tahun belakangan ini aku terus mengejarnya, dan itu membuatku lelah. Sarada berkata, aku sudah bilang kalau dia tidak ada di Konoha, cari saja di tempat lain. Code membalas, sepertinya pemilihan kataku salah, biar ku perbaiki, aku memutuskan berhenti mencarinya, makanya aku datang ke Konoha. Akan kubuat mantan teman-temannya yang tak pernah bisa dia lupakan untuk memanggil dirinya. Pertama-tama dimulai dari kau, perdengarkan suara teriakan yang bagus supaya bisa sampai di telinganya. Dan tiba-tiba dengan sangat cepat Boruto langsung muncul di hadapan Code dengan gaya yang sangat keren. Dia bahkan menginjak wajah Code tanpa rasa hormat sedikit pun. Code langsung terkejut melihat kedatangan Boruto. Boruto berkata, cara berpikirmu yang menjijikan itu yang membuat kau dijauhi perempuan tahu. Code langsung menyerang Boruto dengan kedua tangannya yang berubah, namun Boruto berhasil menghindari serangan itu dengan melompat. Kawaki langsung sadar bahwa Boruto ada di sekitar desa. Tim sensor Konoha juga berkata, data cakranya sesuai. Ini Boruto. Shikamaru langsung berkata, apa? Tim sensor melanjutkan, dia menyusup melalui jalur udara di titik terdeteksinya cakra Code. Eida langsung melihat kejadian itu dengan mata Senrigannya. Sumire juga mendengar kabar itu, dan berkata, Boruto. Shikamaru berkata, dengar, kepada setiap pasukan, harap memprioritaskan untuk menangani Code dan Sumeaka. Lalu, awasi pergerakan Boruto sekaligus cari tahu apa tujuannya. Tim sensor menjawab, baik. Adegan langsung beralih ke Boruto yang sedang berdiri di hadapan Sarada. Code langsung melihat ke arah Boruto. Kawaki yang tahu bahwa Boruto sudah kembali dia berkata, akhirnya muncul juga kau, Boruto. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.